Tapi kenapa ya Ustadz, saya mintanya 1 ember dapatnya 1 gelas? Berarti doa saya tidak dikabul, berarti salah takdir, berarti tidak diberi apa yang saya minta kepada Allah. Kalau ini terjadi pada tuan puan, pada ibu bapak, jangan buru-buru nyalahkan Allah. Jangan menyangka doa tidak dikabul. Jangan-jangan dalam hidup kita sendiri yang menghalang-halangi terkabulnya doa. Jangan-jangan dalam hidup kita yang sendiri membatal-batalkannya terwujudnya cita-cita. Coba mari jawab dengan akal sehat. Kalau Kang Hasan mintanya air 1 ember, apa yang harus Kang Hasan siapkan? Ember itu apa bahasa? Kola. Ember itu apa tuh? Baldi. Kalau Kang Hasan mintanya 1 baldi, apa yang harus disiapkan? Baldinya. Kalau dia minta 1 drum, apa yang harus disiapkan? Drumnya. Kalau dia minta 1 tangki, apa yang harus disiapkan? Tangki. Itulah kenapa Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu, Allah tidak akan merubah rezekimu, Allah tidak akan merubah pangkat dan golonganmu. Bahkan Allah tidak akan merubah takdir dalam hidupmu kalau dirimu tidak berubah terlebih dahulu. Start from us. Jadi walaupun dengan saya mungkin hanya 1 jam, harapan saya cuma 1. Mudah-mudahan sepulang dari Indonesia, ibu dan bapak terjadi perubahan. Siap semuanya? Siap semuanya? Katakan sama-sama, perubahan. 1, 2, 3. Perubahan. Siap semuanya berubah? Nah, angkat tangan kanannya dulu tempel pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji selesai acara ini siap berubah. Anda saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Sekarang apa nih yang harus dirubah terlebih dahulu? Halo? Hai? Apa yang harus dirubah? Ada 5, tapi karena waktunya singkat, saya mau sampaikan 1 hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Coba pengantar untuk sebuah materi yang sangat penting ini, sampai Allah gabung rukun iman pertama dan kelima. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik-baik, auliyasmut, atau diam. Nitip tuan puan, sepulang dari sini sadari betapa dahsyat dan hebatnya sebuah kata dan ucapan. Kalau mau sukses, kalau mau berubah, dan kalau mau kita hidup berkah, jaga kata-kata. Siam itu, ini mohon dilengkapi Dr. Azhar kalau saya tidak lengkap membaca tafsir. Kalau siam itu perintah untuk menjaga kita tidak makan dan minum dari waktu subuh sampai maghrib. Tapi di Al-Quran ada kata saum. Ternyata itu nazar Siti Maryam termasuk Zakaria untuk tidak bicara. Bahkan sebagian tafsir mengatakan untuk mengendalikan tidak berkata yang sia-sia. Jadi siam boleh berhenti karena Ramadan sudah berhenti. Tapi saum menjaga kata-kata, mengendalikan ucapan, jangan pernah berhenti sampai diri kita berhenti yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit, semua berawal dari ucapan dan kata-kata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Setelah engkau beriman pada Allah dan bertakwa, perintah berikutnya, wa qulu qawlan sadida, berkata yang baik-baik. Maaf ya, Dr. Azhar, saya mimpin umroh, haji, sering tuh Datuk Ustazah Hafizah kalau pas saya pulang ketemu teman, Mas kapan mau umroh? Itu kan pertanyaan bagus ya, kapan mau umroh? Dia ngomongnya asal, boro-boro umroh Ustaz, sambil mengatakan, pertanyaan baik dijawab, kapan Bapak mau haji? Apalagi haji, bayarnya mahal, ngantrinya lama. Lihat, bicara saja, kalau saudara mengatakan begitu, ribuan malaikat juga, Kenapa enggak mengatakan begini ya, dengan siapa namanya, maaf, Aisyah, kapan mau umroh? Terus Aisyah menjawab, doain Ustaz, 2024 Aisyah bisa umroh. Omongan baik sudah sebagian, amin. Kalau Aisyah mengatakan doain Ustaz, Aisyah bisa umroh 2024. Tuh, sebagian kita sudah mengatakan amin. Dan Aisyah nggak usah mikirin, tapi uangnya nggak ada Ustaz, tapi duitnya belum kumpul. Tenang. Saya izin ya. Masuk Asmaul Husna nih. Al-Ghaniyyu nanti nih, Al-Mughni, Allah yang maha kaya dan saya mau tanya ibu bapak, kita bisa umroh tuh karena kita punya uang atau karena Allah yang mentakdirkan? Kita bisa haji tuh karena kita punya uang atau karena Allah yang mentakdirkan? Sudah, karena Allah mentakdirkan mah nantinya juga uangnya jadi punya. Nanti juga uangnya jadi ada. Tapi tidak sedikit orang tuh ngomong sembarangan. Ngomongnya tuh nggak enak aja. Mulai hari ini mah, ayo yang mau umroh angkat tangan kanannya. Oh, bismillah nih, apalagi musafir kan doanya ijabah. Tempel pundak teman sebelah kanannya. Hai teman-teman, bismillah. Tahun 2024 saya bisa umroh sekeluarga. Anda saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Dan gak usah sebelahnya, dari mana uangnya? Gak usah. Halo? Pokoknya ucapan dijaga, Bu. Karena tidak sedikit semua berawal dari ucapan. Wa rabbis sama'i wal ardh innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Surat Az-Zariyat. Demi Allah Tuhannya langit dan bumi akan diwujudkan menjadi kenyataan apa-apa yang pernah kamu ucapkan. Coba tafakur 1 menit, ibu dan bapak, tuan-tuan, bener nggak ya dulu yang kita omongin, yang kita bicarakan? Oh iya ya Ustadz, satu persatu wujud. Iya, pengen rumah itu, alhamdulillah. Dulu belum punya mobil, terus pengen, ya Allah pengen punya mobil. Bisa. Insya Allah. Saya punya cerita 2017 nih Dr. Azhar yang buat saya inspiring ya. Ada tahfiz cilik di RCTI itu, Fajar namanya, 10 tahun. Maaf, duduk tidak sempurna begini, disanggah. Karena dia, punten ya, kita nggak boleh bilang cacat, tapi punya keistimewaan. Jar, hafal Quran, insya Allah Ustadz. 30 juz. Betul Ustadz. Ustadz cek boleh? Boleh Ustadz. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Lanjut Jar. Mastaqamu atanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Cukup. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. 15 menit di awal bisa menyempurnakan ayat sempurna, lengkap. Dah Ustaz percaya, Fajar hafal 30 juz.
Jar, punya cita-cita apa hafal Quran? Pengen hajikan orang tua, Ustaz. Masya Allah. Mau hajikan ibu bapak? Betul, Ustaz. Fajar punya uang, enggak mau hajikan orang tua? Enggak, Ustaz. Gimana enggak punya uang mau hajikan orang tua? Dengar. Anak 10 tahun yang tauhidnya benar dan ucapannya mengikuti apa yang disenangi oleh Allah. Gimana nggak punya uang mau hajikan orang tua? Tapi kan Fajar punya Allah, Ustaz. Tapi kan Fajar punya Allah, Ustaz. Tuan, siapa yang nyangka rekaman video singkat ini Ustaz Al-Azhar nyampe ke Raja Salman Arab Saudi? Dan siapa kalau bukan Allah mengetuk hati sang raja terinspirasi? Panggil tuh anak sama orang tuanya. 2017 Fajar sama orang tuanya berangkat haji, bahkan mengalahkan orang kaya Indonesia, mengalahkan politisi Indonesia, mengalahkan pengusaha Indonesia, karena Fajar hajinya VVIP, undangan Raja Salman Arab Saudi. Dan 2022 saya tidak tahu di Malaysia, Kang Hasan tahu di Indonesia ada kejadian 10.000 haji furodah gagal berangkat. Masih ingat rame-rame itu? Ibu bapak tahu furodah paling murah berapa? 300 juta rupiah. Ada teman berani bayar 500 juta, 1 miliar dengan istrinya. Gagal. Seolah-olah Allah ingin katakan, jangan sombong. Haji bukan soal engkau punya uang. Haji bukan soal engkau orang kaya. Haji bukan soal engkau penguasa. Haji soal aku mengizinkan atau tidak. Dan yang maha mengizinkan berkata lewat baginda Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Hambaku ngomong yang bagus atau diam. Kita enggak nih Pak mengumbar kata-kata. Karena sesuai pikiran kita aja. Dari mana haji? Susah. Aduh susah beneran. Wes sekarang mah rasakan sepulang dari sini, kalau mau ikut ini konsep saya walaupun tidak panjang. Datuk Nur Hafizah, saya punya emak. Emak itu ibu. Nggak sekolah. Jadi saya punya ibu, Dr. Azhar nggak bisa baca tulis. Saya punya abah, ayah, saya panggilnya abah, kelas 2 SD. Anaknya 17. Saya bayi 16 lahir dari emak. Apa pelajaran yang saya dapatkan? Walaupun orang tua kami tidak bisa hadis, mungkin hanya dengar dari para ulama, tapi dia benar-benar praktekkan. Selama hidupnya nggak pernah marahin anak-anaknya dengan kata-kata kutukan. Blon kamu nih, bandel. Bahkan saya masih ingat sampai beliau meninggal, saya nama Komarudin Halil, tapi emak selalu manggil dengan gelar kesayangan, Raja Soleh Pinter. Sini pinter anak mak. Soleh anak mak, ayo sholat soleh. Anak mak raja. Ketika beliau meninggal, Ustaz Azhar, saya tafakur di Mekah, selesai tawaf. Rupanya satu persatu wujud menjadi kenyataan, flashback dalam hidup saya. Saya kenapa dulu dapat beasiswa bintang kelas? Bukan hebatnya saya, tapi hebatnya doa dan omongan ibu yang pinter, anak mak pinter. Sampai saya masih ingat waktu SMA itu fisika, kimia 10. Guru tak percaya, masa kamu 10 man? Ya lihat aja Pak. Allahu Akbar. Saya hanya ingin menceritakan hebatnya doa dan kata-kata apalagi seorang ibu. Raja itu kalau di sini pimpinan, Dr. Azhar. Tak terasa, saya flashback setelah 50 tahun. Kenapa jadi ketua kelas? Dulu ketua himpunan mahasiswa Islam, ketua Pusko Pontren, ketua Yayasan Darut Tauhid, Agim,
sebelum saya kemudian pamit untuk mengembangkan diri 2011. Terakhir ketua yayasan, sekarang diamanahi ketua Puskopontren Jawa Barat, Pusat Koperasi Pondok Pesantren. Bukan saya hebat, oh rupanya emak doanya. Nggak apa-apa kamu miskin nak, nggak apa-apa kamu orang kampung, emak percaya kamu jadi pimpinan. Tinggal satu lagi, Puan, Tuhan saya mohon doa, semoga ijabah. Kata-kata emak soleh. Saya memohon pada Allah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan soleh, husnul khotimah. Ayo, evaluasi sebagai orang tua, ibu bapak, selama ini berkata apa pada anak-anak kita? Kadang kita menstempel anak-anak kita dengan yang negatif, menstigma dengan kata-kata yang susah. Gimana ya, anak saya tuh susah suruh sholat, diceritakan kemana-mana susah beneran. Anak saya tuh nakal, kamu tuh nakal sekali. Apalagi ada orang tua yang kelapa, mama capek, dasar anak setan. Lah, kalau anaknya setan, maknya siapa? Ayo mulai hari ini, lihat, pengen merubah anak-anak? Halo? Pengen rubah anak-anak? Rubah kata-kata orang tuanya. Enggak boleh. Sekesal-kesalnya ibu bapak, kata-katamu jadi doa. Jangan melempar kata-kata yang membuat anak nanti menderita. Walaupun dia mengesalkan, dasar presiden. Siapa tahu jadi gubernur. Siapa tahu. Iya kan? Halo? Nitip para istri. Maaf, para istri itu apa ya? Di Malaysia. Sama. Jaga kata-kata. Jangan, kalau kesel suami, dasar laki-laki kurang ajar. Nah kalau suamimu kurang ajar kan yang rugi ibu sendiri. Betul? Walaupun kesal sekarang. Dasar suami soleh. Insya Allah. Luar biasa Pak, luar biasa. Saya 2021 Dr. Azhar didaulat jadi motivator atlet Jawa Barat berlaga di PON Papua. Kan olahraga nasional itu antar provinsi. Jawa Barat kata gubernur, kudu kahiji, harus ke satu. Yang saya sampaikan pada 2000 atlet ini nih, teori ini. Semua atlet ngomong ke satu. Juara pertama. Adalah Tias, pelari cepat kita. Di Papua itu saat kontestasi bukan dari awal ibu bapak, tapi tinggal beberapa sudah seleksi di timnasnya. Pelari kita nih nomor 6 pas di Jakarta Pak. Jadi tidak ditarget emas, apalagi emas perunggu juga enggak. Sebab kalau teorinya dari babak kualifikasi 6, kalau dia naik ke 5, ke 4, atau ke 3 itu juga. Tapi saya motivasi apa Tias, itu 2 tahun di Jakarta. Itu waktu Covid tuh 2021 tuh masih jaga jarak. Tapi saya ke-6 Ustadz, nggak mungkin, paling juga. Nggak apa-apa, jangan bilang nggak mungkin. Bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Katakan ke satu. Dan tugas Tias cuma satu, mempersembahkan yang Tias bisa lari sekuat tenaga dengan cepat. Saya motivasi Pak, Tias tahu nggak kalau juara ke 1 emas itu hadiahnya 250 juta rupiah. Cukup buat ibu bapak Tias berangkat haji. Beberapa detik lari, mohon sama Allah bisa berangkat ini bapak haji. Semua atlet saya kasih ritual Dr. Azhar, sebelum bertanding suruh telepon ibunya masing-masing atau ayahnya. Telepon Tias, mak doain ya, berapa jam lagi Tias mau tanding, semoga ke 1 ya mak, dapat emas, nanti 250 juta buat emak sama bapak berangkat haji ya, doain. Ya mak mana yang gak nangis? Nah, Irian Jaya jauh, emak tidak sampai ke sana. Tapi demi Allah, doa emak pasti sampai ke Irian Jaya. Allah ada di Irian Jaya. Emak doain Tias pertama. Ya Allah Pak, pelatihnya bilang, Dr. Azhar begitu 1, 2, pistol meletus. Eta budak Ustadz, bahasa Sunda nih, larinya siga kesetanan. Kesetanan itu seperti bukan dirinya. Wah, berebet. Allahu Akbar.
Dan Allah tuh kalau diminta selalu lebih ngasihnya, Pak. Bapak Ibu tahu? Adalah Tias memecahkan juara pertama, tidak hanya juara pertama dapat emas, tapi memecahkan rekor PON Indonesia. Kalau Allah udah mau. Ayo mulai sekarang. Halo? Halo? Ayo sekarang coba, apa nih omongan kita selama ini? Saya mau tanya, Tuan Puan, percaya nggak Allah Maha Kaya? Halo? Percaya nggak Allah Maha Kaya? Percaya nggak Allah Maha Berkuasa? Percaya nggak Allah Maha Bisa? Tapi saya mau cek kepercayaan, keyakinan Bapak, boleh? Halo? Ini dengar kata dicek tegang. Gini, saya umpamakan dulu. Di Bandung ada suami istri baru menikah. Malam pertama suaminya ngasih janji. Wahai Adinda, dengarkan janji cintaku. Apapun yang kau minta, wahai istriku, pasti aku beri. Apa yang kau minta, pasti aku beri. Tapi maaf ya, saya gajinya suamimu baru 20 juta. Siapa yang ngasih janji tadi? Suami. Kepada siapa? Apa bunyi janjinya? Apa yang diminta pasti. Tapi suami ngasih catatan kesanggupannya baru berapa? Saya mau tanya kepada ibu-ibu nih, Puan. Kira-kira kalau dirimu yang jadi istri dan suami ngasih janji begitu, kesanggupannya bahkan baru 20 juta, saat engkau minta pada suami, ngukur kemampuan suami atau ngukur keinginan diri? Aduh, solehah sekali nih ya. Walaupun sebagian Tuan, betul, itu teorinya. Maka saat minta istri, Kak, Mas, Akang, sekarang minta motor ya, Bandung macet. Motor berapa nih? 15 juta. Oh, ambil saya. Bulan depan, minta lemari pendingin ya, Lukas. Kan sudah ada yang 5 pintu kan. Buat ayam, berapa? Lagi diskon 17 juta Kang. Oh, ambil saya. Bulan ketiga, istri mengatakan, bulan ketiga, Neng minta mobil Alphard ya. Berapa mobil Alphard? 1,3 miliar. Nah, sekarang giliran bapak-bapak. Kalau bapak-bapak jadi suami, kemampuannya 20 juta dan istri minta 1,3 miliar, kira-kira ngomongnya gimana Pak? Jangan mendadak soleh ya. Kira-kira, mungkin kalau bahasa Sunda, Neng kamu sehat? Istighfar. 20 juta 1,3. Give up, angkat tangan suami, sudah nggak sanggup. Tapi polanya bagus. Datuk Ustazah Hafizah tadi, Hafizah mengatakan, saat suami ngasih janji dan kemampuan, maka istri minta ke suami ngukur kemampuan. Nah, dengarkan nih. Pada hamba-hamba orang beriman, Allah selipkan ayat ini di tengah-tengah cerita ketika puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku Allah, katakan aku dekat. Dan apa Allah kasih janji? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan kalau hambaku minta. Aku perkenankan kalau hambaku berdoa. Siapa yang ngasih janji? Pertanyaan Tuan Puan. Giliran Allah yang ngasih janji kepada Tuan Puan, dan Allah the ultimate reality, maha tak terukur, Al-Ghaniyu Al-Mughni, yang maha kaya dan maha mengayakan. Selama ini kalau doa, ucapan-ucapanmu ngukur kemampuan Allah atau ngukur kemampuan diri? Gak konsisten kita. Giliran Allah yang ngasih janji, kita doa, kita berucap, ngukur kemampuan diri. Pantas, bagian sudah pensiun tuh, ya Allah minta mobil yang second aja ya Allah, second ya. Karena sudah pensiun katanya. Terus kalau begitu sedang minta ke siapa? Ada yang baru bekerja karena gajinya 2 juta, ya Allah minta motor atau minta rumah, tapi yang kecil aja, yang tipe 21 ya Allah ya. Karena saya kan gaji banyak cicilan ya Allah ya. Berarti sedang minta ke Allah apa sendiri?
nggak ada urusan. Emang kemudian Allah aduh ini tepat banget lagi seru-serunya. Gak apa-apa. Mana Kang Hasan nih? Kang Hasan. Biar dokter aja, biar Kang Hasan aja. Ya Allah. Lagi seru-serunya, San. Iya saja doa. Halo. Halo. Terus maaf tanpa mengurangi rasa hormat karena Bapak sudah pensiun. Ya Allah, umroh sendiri aja lah ya Allah. Udah keluarga mah banyak. Ya nggak ada urusan. Memang Allah nggak berkenan dan Allah nggak berkuasa gitu kemudian memberikan kekayaan berlimpah pada orang yang telah pensiun. Ya enggak. Maka mulai hari ini maaf. Ingat ketika cerita Al-Ghani bagaimana Allah kaya. Andai seluruh manusia dan jin sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dan semuanya kumpul pada satu tempat serta berdoa memohon pada Allah. Apa saja nih, mau minta mobil, mau minta istana, mau minta uang bertriliun, semuanya dikabulkan. Tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali seperti satu jarum yang dicelupkan pada samudra dan kemudian jarum diangkat, ada air terbercik yang keangkat. Cuma segitu. Insya Allah. Ayo tuan puan, teori dan nasihat untuk diri saya. Baik. Siapa yang tahu julukan Muhammad Ali? The Legend tinju Amerika yang Islam. Apa julukan Muhammad Ali? Apa julukannya? Saya kasih tahu ya. Halo? The Big Mouth, si mulut besar. Bukan gede mulutnya, omongannya gede. Muhammad Ali, I'm the best, I'm winner, I'm greatest. Saya menang, saya hebat, saya luar biasa. Ketika pensiun ditanya Muhammad Ali petinju, Ali kenapa kamu menang terus dalam petinju? Kenapa segitu hebatnya kamu? Dr. Azhar, Ali menjawab apa? Sebab aku sudah menang dalam pikiran dan ucapan sebelum menang dalam ring pertandingan. Lah kita mau bertanding, kalah nih, kalah ya. Tuan puan, kalau saya jalan di jembatan terus saya berkata, jatuh nih, jatuh, kemungkinan besar Pak. Jatuh. 2021 tuh Dr. Azhar saya sambil ngajar tuh di kampus. Kan masih Zoom. Saya tidak tahu, sebagian dosen ngajar pakai Zoom. Jadi lagi di Ranjaya itu gitu. Ngajar kewirausahaan, Pak. Selalu saya mengawali. Yang kamu pengen apa? Pengen punya kafe, Pak. Bagus. Kamu pengen punya travel haji, Pak. Bagus. Kamu, saya mau pengen kerja aja, Pak, jadi direktur. Bagus. Terus saya tanya semua cita-citanya. Adalah satu mahasiswa nanya, Bapak pengen apa nih, Pak? Kita semua udah ditanya nih pengennya. Bapak pengen apa? Doain ya. Bapak lagi pengen mobil Lexus. 2021 Oktober itu lagi di Papua. Hanya sebulan Dr. Azhar, November Lexusnya datang ke garasi. Dan kalau pakai akal, nggak keakalan. Kita sih ibu bapak suka salah tuan puan omongannya. Kalau ada mobil bagus bilangnya korupsi itu korupsi. Punya enggak dengki. Halo. Di Darto itu ada kampus UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Di belakangnya ada komplek Pondok Hijau, sebuah komplek mewah Pak. Itu di belakang Darut Tauhid juga. Kalau hari Minggu suka buat lari-lari, suka buat olahraga. Indah. Adalah mahasiswa semester 7 Dr. Azhar, lagi lari-lari, dia terpesona sama rumah yang bagus. Dan lihat, ya Allah rumah bagus amat. Ya Allah, mudah-mudahan kalau saya sudah nikah punya rumah seperti ini, bagus, luas, indah, biar buat pengajian, buat silaturahmi saudara. Amin. Itu semester 7. Setelah itu dia KKN, kuliah kerja nyata. Dulu sebelum COVID, KKN itu 2 bulan, dicampur antar fakultas. Tidak sedikit baru kenal.
Karena seia sekata dalam kampung perjuangan tumbuh benih cinta si mahasiswa tadi sama orang Jakarta. Jadi setelah wisuda dilamar, diterima. Sebulan kemudian nikah. Seminggu setelah nikah Ustadz dia cerita, mertua saya di Jakarta berkata, kalau Kakang betah tinggal di Bandung, Papa punya rumah di Bandung. Malah istri saya Ustadz, anak perempuan Bapak itu, memang Papa punya rumah Pak? Ya, sebulan sebelum kalian nikah Bapak beli rumah, Bapak beli rumah sengaja hadiah pernikahan. Di mana Pak? Nanti saja surprise ya. Habis subuh hari Sabtu Ustadz, saya keluar tol Paster, belok kiri, masuk Sersan Bajuri, masuk UPI, di belakang UPI mobil mertua berhenti tepat di depan rumah yang 2 tahun saya berdoa Ustaz. Ini rumah hadiah kalian pernikahan, semoga sakinah mawaddah warahmah. Saya hanya ada, oh, 2 tahun yang lalu saya ngomong. Ayo yang pengen punya rumah di Bandung, cung. Besok jalan keliling. Gitu ada, ya Allah, rumah saya, ya Allah, rumah saya. Kita ini selalu muskil tuh karena ini akal. Halo. Kuat Allah, nggak ada yang tidak mungkin. Saya mau tanya nih supaya tambah yakin bahwa Allah Al-Qadir Maha Berkuasa. Selain Al-Mughni Maha Mengayakan. 2 Pak, di mana-mana kalau ada wanita hamil pasti punya suami, betul? Halo, betul tidak? Kalau betul kita cepet nih makannya Kak. Kalau ada wanita hamil pasti punya suami. Karena rumus kehamilan dalam biologi kesehatan, pertemuan sel sperma dengan sel telur, jadilah janin, betul? Itu mah kata manusia, itu mah rumus akal. Enggak, Allah mau. Jibril katakan pada Maryam, dia hamil. Sampai Maryam kaget. Lam yamsasni bashar walam aku bahagia. Jibril, saya tidak pernah tersentuh laki-laki dan saya bukan pelacur. Bagaimana mungkin saya hamil? Qala kadzalik. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Oh, kalau sudah Allah mau ya begitu sajalah Maryam. Hamil, Pak. Sampai orang begitu melahirkan gak percaya. Pasti Maryam zina. Pasti dia pelacur. Begitu hamil, rame-rame. Ini kamu gak seperti ibunya yang soleh kamu. Kamu tanya aja pada manusia. Kalau gak percaya bahwa saya tidak, tanya aja sama bayi. Orang-orang saat itu ngomong pakai akal lagi Pak. Bagaimana mungkin Maryam bayi bisa bicara? Gak ada bayi masa bicara. Tanya aja ke bayi. Mereka bilang, bayi kamu siapa? Nur juga sih. Diabadikan. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Mana lebih susah melahirkan bayi tanpa seorang bapak daripada membuat kaya yang 40 tour and train. Tentu Pak. Insya Allah. Makanya udah mulai hari ini mah satu nasihat dari saya sebelum bawa pekerjaan. Dan dahsyat rasakan dampaknya setelah kita
Saya sampai menemukan, boleh diikuti gerakannya dan kata-katanya. Ayo 1, 2, 3. Hati-hati dengan pikiran. Dia nanti jadi ucapan. Hati-hati dengan ucapan. Dia nanti jadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan. Dia nanti jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan. Dia nanti menjadi watak karakter. Hati-hati dengan watak karakter. Dia menentukan nasib masa depan. Ujungnya nasib. Pikiran nanti lagi tema poinnya. Ini saja yang paling gampang. Jadi kata-kata mengandung energi ya. Betul? Sampai jadi kode etik kedokteran, Pak. Dokter walaupun pasien sudah parah. Apa kata dokter? Itu ngikut Islam tuh, Pak. Ibu, insya Allah tidak ada sakit yang tidak sembuh. Saya sekuat tenaga akan mengobati. Ibu berdoa semoga bisa sembuh ya Bu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Adem. Nggak ada dokter kemudian karena pasien sudah parah. Ibu begini saja, segera beli kain kafan, kumpulan keluarga untuk saling memaafkan. Atau tuan-tuan kalau ada saudara yang sakit nengok. Sakit apa nih? Tipes. Sudah berapa lama dirawat di rumah sakit? Udah 3 hari. Tipes mah gampang, nanti juga sembuh. Yang penting makannya yang bagus ya. Satu orang nengok sembuh, semangat. Datang lagi, ibu, sakit apa? Tipes. Sudah berapa hari? 3 hari. Seminggu udah. Nanti istirahat aja. Makan yang bagus. Sehat insya Allah. Yang nengok bilang sehat, sehat. Sehat pasien. Coba ada orang sakit. Sakit apa? Sakit tipes. Sudah berapa hari Bapak sakit? 3 hari. Lah Pak, teman saya mah hari keempat meninggal. Aduh. Satu orang ngomong meninggal, 2 orang mati. Bapak. Sebegitu mudahnya. Sebegitu sangat luar biasanya. Dan sampai sekarang diikuti oleh para motivator di barat. Para orang-orang sukses. Jadi sederhana Ibu Bapak. Ternyata tadi malam ketemu pengusaha yang lagi kumpul di Asmaul Husna nih. Kang Hasan. Ada pengusaha jaket. Saya aneh, jaket dia 20.000 sebulan, 19.000. Saya bilang, padahal COVID kemarin, kenapa Bapak nih? Terus, saya tuh gini Ustadz ngomongnya. Ya Allah, rezekimu tidak terhalang karena COVID. Kalau saya dapat rezeki ini supaya karyawan bisa gajian ya Allah. Bisa ya Allah, dapat order ya Allah, dapat order. Bener Pak, lancar. Rupanya omongan kita ini berdampak. Terus mulai hari ini jaga ucapan ya, siap? Halo? Ya. Ini belum jalan, sudah ngomong. Macet nih, macet, pasti macet. Ya macet benar. Ada ya Allah. Oke. 10 menit nanti buat sharing ya, nggak apa-apa ya. Tapi sebelum sharing, barangkali kita diskusi, saya kisahkan kisah nyata nih. Kang Hasan tahu, saya keliling Ustadz Azhar ke Palembang, kemana? Pertamina nih, 7 angkatan. Angkatan ketiga atau angkatan kedua, Hotel Swarna Dwipa, dingin AC-nya. Seorang bapak-bapak ngomong, Ustadz, AC-nya dimatikan aja ya. Kenapa Pak? Ustadz, kan AC tuh dingin. Kalau dingin saya sakit. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh Ustaz. Oke. Gimana Pak AC? Kan AC dingin. Kalau dingin sakit. Udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Lagi coffee break saya tanya. Jadi gimana Bapak sakit tuh? Kenapa? Kan AC. AC tuh dingin. Kalau dingin sakit Ustaz. Udah kemana-mana nggak? Berkali-kali tuh gitu. Sampai siang, sampai sore menjelang kemudian selesai training. Gimana Pak? Sakit Bapak karena AC tuh. Kan AC dingin Ustaz. Kalau dingin tuh sakit. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Mau nggak sembuh? Saya bilang, ya mau Ustaz. Yuk saya obatin. Kan harus meyakinkan saya. Mana yang sakit? Sini Ustaz. Al-Fatihah. Pak, ikuti kata-kata saya. Siap Ustaz. AC itu sejuk. AC itu sejuk. AC itu nyaman. AC itu nyaman. Saya sehat dengan AC. Ayo ikuti Pak. AC itu sejuk. AC itu nyaman. Saya sehat sama AC. Lagi Pak. AC itu sejuk. AC itu nyaman. Saya sehat sama AC.
nanti malam di kamar AC-nya nyalakan ya, 24 suhunya. Tapi Ustaz, ingat AC itu apa? Sejuk. Tapi nggak bisa ada tapi. Ingat apa tadi kata-kata saya? AC itu sejuk. Habis subuh dokter Azhar, begitu sarapan dia meluk saya. Ustaz, saya diobatin apa? Enggak sakit, sehat. Semalaman saya pakai AC, sehat. Saya tidak ngobatin Bapak, tapi Bapak berbaik sangka pada Allah dan Bapak ngobatin diri sendiri. Itu yang disebut dengan apa teh? Sugesti. Itu yang disebut afirmasi. Wah, sehat. Gitu Pak. Makanya para suami kalau mau pulang ke rumah jangan berkata, istri pasti marah nih, pasti marah. Jangan. Istri saya senyum, istri saya senyum, istri saya bahagia. Pas saya marah. Ya Allah. Ya Allah. Itu ya Bapak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan barokah dan gampang tidak untuk diamalkan. Gampang tidak untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Ya? Bapak sudah beli baju. Ibu udah beli baju nih. Nanti nggak tahu diajak keliling ya Kang Hasan ke tempat-tempat belanja. Ibu beli 100.000. Pas temennya beli 75.000. Hah? Ngomongnya Alhamdulillah, saya kasih rezeki lebih banyak buat pedagang Indonesia ya. Alhamdulillah. Jangan, ini sialan nih sialan. Sudah rugi. Ya itu saja kira-kira. Ini ada 5 sebenarnya perubahan Ustadz Azhar. Nanti ngundang lagi aja ya. Ini baru ucapan dulu, baru ucapan. Nanti ada di training saya itu ada tahapannya. Jadi setelah itu, wow luar biasa Pak. Makanya dibuka Al-Qur'annya, dibuka hadisnya, saya selalu nangis. Hebat ilmu Nabi Muhammad ya. Ini aja. Ayo kalau ada yang mau langsung barangkali ya, tidak ada testimoni termasuk cerita pengalaman boleh. Ada yang mau? Boleh? Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Hasnah Syekh Karim daripada Pahang. Sebenarnya sepatutnya hari ini saya tak datanglah di sini. Tapi sebabnya saya dapat tawaran pergi haji ya. Jadi pasport diambil ya oleh tabung haji. Jadi tapi kekuatan hati macam Pak Gamal cakap tadi, saya yakin insya-Allah saya boleh datang. Saya kata saya doa hari saya doa dan suami mengatakan tak apalah kita burn lah tiket kita ke sini kan. Tapi keyakinan saya tu kan, saya kata insya-Allah aku akan datang. Rupanya doa hari-hari itu makbul di sini. Itu saya kata insya-Allah kalau apa-apa pun yang akan berlaku, tapi kita yakin bahawa yang menentukannya Allah, bukannya yang lain-lain tu kan. Betul. Macam tiket ke pasport diambil ke kan. Tapi insya-Allah Allah dah tertulislah di Lauh Mahfuz bahawa pada 8 hingga 12 Mei ni insya-Allah saya berada di sini dan dapat mendengar Pak Kamal. Alhamdulillah syukur. Luar biasa. Makasih Ibu siapa tadi Ibu? Ibu Hasnah, Masya Allah. Dan betul apa dalam hadis kursi? Ana inda dzanni abdi. Ana inda dzanni abdi. Aku siapa prasangka hambaku saja. Aku siapa keyakinan hambaku saja. Aku siapa yang diucapkan oleh hambaku saja. Ucapkan yang baik-baik sekarang. Ucapkan yang baik-baik. Ucapkan yang enak-enak. Ucapkan yang buat kita bahagia. Ya. Semua siap jadi orang bahagia? Angkat tangan kirinya, tempel pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai hari ini jadi orang bahagia, jadi orang kaya raya. Anda saksinya. Sah, salaman.
Dr. Azhar, saya punya sahabat namanya Pak Sony. Pak Sony ini 2018 haji plus. Karena nikmat perjalanan haji sama istrinya, terus ngomong gini Kang Hasan, Mah, enak kalau kita sering ke Mekah ya. Asyik nih, damai kalau kita sering ke Madinah ketemu Rasulullah. Istrinya ngomong gini, kalau begitu harus punya travel, Pak. Amin. Tahukah? 2022 sekarang punya travel. Dan setiap tahun dia berangkat haji, per 3 bulan berangkat umroh dengan istrinya, keluarganya. Kita sih suka ngomong, siapa yang mau korban sapi Idul Adha? Dari mana? Dari mana? Aneh kita tuh ya. Halo. Ngomongnya sudah gak enak. Makasih Ibu, luar biasa nih testimoni dan kenyataan kan. Beliau ngomong ternyata saya bisa. Tidak pernah ada kemungkinan. La maujuda illallah. Ibu memberikan testimoni menguatkan bahwa Allah memang innallaha ala kulli syai'in qadir. Turnuhun Ibu dan Bapak. Silahkan kalau begitu dilanjutkan. Oh masih ada? Silakan. Boleh. Masya Allah. Ini di sana satu kota atau berlainan ini? Masya Allah. Oh subhanallah. Silakan Ibu. Okey, kisah saya. Masa saya belajar ke England, saya ada seorang lelaki ni, agaknya dekat 8 kali dia propose kat saya nak kahwin. Tapi saya tak terima satu sebab last kali untuk dia propose tu saya nekat dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau betul lah dia ni, sebab dia duk minta sangat kan. Kalau betul lah dia ni jodoh saya, esok kalau dia jodoh saya tanya dia nikah tak dengan saya, dia akan sanggup. Lepas tu betul esok dia datang, saya tanya dia, betul ke awak nak nikah dengan saya kat sini? Sebab kita tinggal 2 minggu lagi nak balik Malaysia. Terus saya balik awal daripada dia sebab saya habis awal. Masa tu bila saya lafaz tu, digiling kepala. Saya pun masa tu rasa bahu saya ni seringan-ringannya macam petantang keluar, hilang daripada pundak saya. Esok dia datang balik, jom kahwin, dia kata. Bodoh lelaki tak nak kahwin, perempuan jawab, wanita jawab. Tapi masa tu sebab saya dah nekat malam tu, whatever jawapan dia masa tu adalah itulah jawapan daripada Allah. So saya kata tak apalah, kita balik Malaysia, awak belajar habis dulu balik Malaysia. Kalau betul awak jodoh saya, pusinglah satu dunia, awak akan kahwin dengan saya, awak jodoh saya. Okay. So dia nangis, saya nak balik apa semua macam ni. Saya balik dulu setahun sebab dia kena sana, habiskan setahun. Lepas setahun dia habis semua, dia kata biasa dia tak feel tak apa, subjek dia bagus apa semua. Sebab masa dia nak menginang tu saya kata, siapkan you punya degree. You punya degree tu akan jadi mas kahwin untuk saya. Sebab dia keluarga orang kaya, dia punya pelentir dekat apa semua, degree. Lepas tu saya balik sampai setahun. Dia kata dia fail, dia apa, tak pernah dia fail. Lepas tu dia kata boleh tak datang support dia dan ni. Saya kata saya lecturer. Saya kata saya student the exam, kurang-kurang saya perlu 2 minggu untuk siapkan marking apa everything, baru saya perlu pergi. So dia kata so okey lah macam tu. Lepas 2 minggu dia kata tak apalah, saya balik siapkan kat Malaysia. Dia nak yang ada subjek yang dia tak lepas tu, dia nak balik kat Malaysia. Balik saya kat Johor, dia kat KL. Somehow ada perempuan kerja kilang yang beautiful punya kilang, macam ratu kilang lah tu kan. So somehow saya nak test dia punya ni, saya ada email yang excuse secret yang sepanjang dia belajar kat sana. Saya tahu dia setia macam ni. Dia jawab email tu, dia cerita semua. Sampai dia balik pun dia cerita.
dalam email satu lagi tu. So saya tahulah dia punya perkembangan. Sampai satu tu saya tahu dia berubah apa semua ni. Apabila saya mengajar, saat mengajar saya dah aktif consultancy. So dia rendah diri, dia rasa rendah diri. Saya dah ada master, dia baru habis degree dan saya aktif. So dia rasa complete interest. Macam that's why saya tak tahulah kenapa dia. So dia call saya. Masa tu selepas 2 tahun dia try nak approve saya, dia tak dapat. Saya terima dia. Walaupun dah nak balik tu saya terima dia. Okey, dengan syarat macam tu. Selepas 2 tahun lebih dia balik, dia call saya. Dia kata dia nak berhenti dengan saya dan dia nak pilih perempuan ni. Saya pun jawab, okeylah. Kalau awak dah nak pilih macam ni apa semua, okeylah kan. Tapi masa tu sebab saya dah macam terikat dengan dia, macam saya dah start terima dia. Walaupun sebelum ni saya tak pernah terima lelaki. Tapi masa tu saya lepas apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kau ambil yang ni aku tak terima, kau ambil yang ni semua, kau ganti kat aku yang 10 kali handsome daripada dia, 10 kali pintar daripada dia. 10 kali ya? Nggak 100 kali ya? Saya akan naik kereta Mercedes depan rumah dia. Lepas tu 3 tahun, 2 tahun macam tu. 2 tahun selepas tu, saya masa tu tak kahwin. So ada satu program dekat Kuala Lumpur, saya dekat Johor. Program tu 1 bulan. Program 1 bulan ni, saya kena pergi kursus untuk computer science, programming apa semua. Hari yang terakhir program, pengarah okey. Iya. Dipersingkat. Saya kahwin betul-betul lepas tu. Rumah dia, rupanya rumah yang lelaki tu belakang rumah yang Masya Allah. Lepas tu saya pergi, suami saya betul tu nak pergi tengok tanah keluarga dia apa semua. Sebelah ni semua tanah yang lelaki yang pertama yang perkataan saya. Sebelah ni semua tanah keluarga suami saya yang baru tu kan. Lepas tu memang dia pakai Mercedes. Memang jalan kampung tu. Lepas tu dia polisi maker negara. Memang antara, kalau zaman dia 10 anak Melayu terpijak. Kalau dia suruh tu. Jadi anak Melayu pertama kebanyakan yang pergi overseas. Anak Melayu pertama dekat universiti tu jadi profesor. InsyaAllah. So, tapi ada siri. Oke, siap. Sip, paham. Thank you. Tepuk tangan. Masya Allah. Intinya betapa ucapan itu luar biasa ya. Apa yang kita katakan ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Teruslah berkata, berucap yang membuat kita semangat dan membuat kita bahagia ya. Ibu dan Bapak, Tuan-Puan, itu sudah disiapkan kopinya dan minumannya yang hangat. Saya tidak boleh berlama-lama, takut kopinya jadi dingin. Jangan salahkan kopi menjadi dingin, karena waktu hangat tidak kau hargai. Hatur nuhun, terima kasih banyak Ustadz Azhar. Terima kasih banyak Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Kita berapa tahun yang lalu ya, Masya Allah, Allah masih mempertemukan. Begitu Kang Hasan beritahu, Ustadz sama ini Dr. Azhar, Alhamdulillah jumpa lagi. Dan bedanya kalau beliau tambah muda, tambah kasep. Kalau saya tambah berwibawa. Mohon maaf Tuan-Puan, kapan-kapan silaturahmi ke majelis saya setiap malam Sabtu membahas Asmaul Husna gitu. Tapi ya begitu, 1 jam pengajiannya, 1,5 jamnya kita bersilaturahmi, ibu-ibu ngopi, bala-bala, rebusan kacang, begitulah khas Bandung. Turnuhun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berikan tepukan paling gemuruh penghormatan kita